Pemirsa, air memiliki posisi penting bagi kehidupan. Dalam hal ini, Islam juga mengajarkan umatnya untuk bijak dan hemat dalam memakai air. Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Air memiliki posisi yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam hal ini Islam mengajarkan kita untuk bisa bijak dan hemat dalam mengelola air. Lantas bagaimana ya pemirsa? Langsung aja kita membahasnya bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Ujah. Halo Ujah, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ujah. Ujah nih, langsung aja kita ke pembahasan kita ya Ujah ya. Ujah, dalam Islam, air kan memiliki posisi yang sangat penting, terutama ketika kita untuk bersuci. Lantas air yang seperti apa Ujah yang bisa digunakan untuk bersuci Ujah? Timbul pertanyaan, air ini sangat bermanfaat untuk manusia. Ya, karena 80% lebih kurang tubuh kita ini mengandung air. Nah, sedangkan untuk bersuci, air yang bagaimana yang diperlukan? Tentunya di dalam kaidah fikih, air yang bisa untuk bersuci yaitu air yang suci lagi mensucikan. Adapun air yang suci, misal ada teh manis, ada kopi, itu airnya suci karena kita boleh meminumnya. Tapi apakah air itu bisa mensucikan? Tidak bisa. Berarti air yang bisa bersuci itu air yang suci lagi mensucikan. Contoh air hujan, mata air, dan lain sebagainya. Oke Ujah, nah saya pernah dengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ujah tentang jangan berlebihan menggunakan air. Itu boleh dijelaskan nggak Ujah terkait hal ini? Ya, ada di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddo bil mud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu hanya satu mud. Ya, kemudian wayaghtasilu bis-sa', dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi dengan satu sa' atau ila khamsati amdad, atau sampai 5 mud air. Timbul pertanyaan, apa yang dikatakan sa' itu artinya lebih kurang 4 mud. Berarti 1 mud itu berapa? Lebih kurang setengah liter air, atau seperti genggaman terbukanya 2 telapak tangan orang dewasa. Ketik menadah gini. Berarti cukup hemat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air. Nah, jadi yang ada sekarang kan terbalik ya. Kita lihat belum lagi dia mau berwudu, lagi masih gulung lengan bajunya, dia udah dihidupkan. Kemudian ngobrol pula sama kawan-kawannya. Ini perkara yang keliru. Rasulullah mencontohkan, Nabi kita mencontohkan berhemat untuk melakukan air itu. Nah Ujah, untuk bersuci baik wudu ataupun mandi, bagaimana nih Ujah agar kita bisa menghemat air tapi tidak mengurangi kesahan dari bersuci itu tadi? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Untuk kita pemirsa dan kita semua tentunya, semuanya itu, setiap tindakan kita, amal kita, apapun perbuatan kita harus didasari dengan ilmu. Makanya ketika dia sudah punya ilmu, dia tahu, dia belajar, dan dia melihat contohnya Nabi Muhammad SAW menggunakan air itu dengan hemat, dia akan mencontoh itu. Bukankah ayat pertama yang Allah turunkan dalam Quran itu Iqra, baca ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika dia sudah memiliki ilmu, dia akan tahu menggunakan air secukupnya untuk dia bersuci atau mandi. Luar biasa ya Ujah ya. Oke Ujah, ada nggak kisah terkait hal ini Ujah? Ya, siap. Kisah tentang air, kisah yang dialami oleh Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang pemalunya luar biasa. Sampai penduduk langit pun malu kepada beliau. Ya.
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini seorang sahabat yang dia malu ketika ada orang Islam yang susah. Dia malu ketika ada orang Islam yang ketika perbekalan untuk dia membela agama Allah itu dengan perbekalan yang sedikit. Makanya Utsman itu selalu dikenal dengan sedekahnya, dengan malunya. Pernah suatu ketika di Madinah itu paceklik air, tidak ada dapat air. Sehingga orang-orang Islam itu kalau mau mendapati air harus membeli kepada orang Yahudi. Utsman melihat ketika ada finansial yang kuat, Utsman lobby, Utsman belilah sumur, namanya sumur rumah. Dan sumur itu masih ada sampai saat ini. Dan ketika Utsman membeli sumur itu dari orang Yahudi, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mensedekahkannya gratis kepada kaum muslimin. Bayangkan pahala Utsman bin Affan yang Utsman dapati itu. Maka kan kata Rasulullah, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa bi thalathin. Meninggal manusia ini kan terputus amalnya kecuali 3. 1, shadaqatun jariyah. 2, au ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Atau yang ketiga, waladun sholih yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Maaf, enggak semua orang punya ilmu, enggak semua orang punya anak ketika sudah berumah tangga, betul ya? Kita kan lihat tuh, ada orang yang baik berumah tangga belum punya anak. Tapi ada orang yang enggak ada bapaknya, banyak kali anaknya, ada juga. Nah, Nabi sayang sama kita, Nabi buat namanya amal jariyah. Dan amal jariyah itu kata Nabi di dalam hadisnya ada 7. Satu diantaranya adalah nahron akhroja'a, air yang dialirkan. Apa maksud air yang dialirkan? Dulu orang sulit dapat mata air, sekali dapat mata air dialirkannya kepada tetangganya, dikasihnya kepada orang-orang kampungnya, sehingga dia dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya sampai menolong dia sampai ke alam kubur. Makanya kata Nabi, afdal sedekah yang paling utama itu sedekah air. Apa kata Nabi? Ayyus sadaqati a'jabu ilaika qal alma. Sedekah yang paling engkau sukai, jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, sedekah air. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Berarti itu bisa kita contoh ya Uja ya, ketika kita punya air yang berlebih di rumah dan tetangga kita mengalami kesusahan, itu bisa kita bantu dengan air gitu ya Uja ya. Iya, karena orang bisa hidup kalau nggak makan, tapi sulit dia hidup kalau nggak ada air. Wah, luar biasa ya Uja ya. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bisa bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.